Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untaian kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah. Karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah Ta'ala, di balik kisah-kisah kehidupan keluarga mulia Ahlul Bait, tersembunyi pelajaran besar tentang keimanan, keikhlasan, dan keyakinan kepada janji Allah. Kisah berikut ini bukan hanya sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan keberkahan ketika mendahulukan keperluan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Inilah kisah penuh hikmah dari rumah tangga Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Keluarga yang Allah muliakan di dunia dan akhirat. Sebelum kita lanjutkan kisah mulia ini, silakan torehkan komentarmu dari mana asalmu, agar dapat meramaikan channel ini. Pasang headsetmu, PW-kan posisi dudukmu, terbangkan angan-anganmu dan emosimu, semoga dapat menangkap kisah mulia ini dan menjadi inspirasi hidupmu, perbaikannya dan peningkatannya. Mari. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata kalau Ali memberitahunya. Suatu ketika, Ali pulang dari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuju rumahnya sampai ia menemui Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali melihatnya tengah duduk sambil memintal bulu dan Salman Al-Farisi berada di depannya sambil mengulurkan bulu kepadanya. "Hai wanita mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat diberikan untuk makanan untamu?" tanya Ali. "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa. Tetapi ini ada 6 dirham yang aku dapatkan dari Salman karena memintal bulu dan aku berencana menggunakannya membeli makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma." Jawab Fatimah, "Hai wanita mulia, berikanlah 6 dirham itu kepadaku," pinta Ali karramallahu wajahu. Kemudian Fatimah memberikan 6 dirham itu di telapak tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar membeli makanan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Siapa yang akan menghutangi Allah yang maha mengatur segala urusan dan yang memenuhi janji?" Kemudian Ali mendekati laki-laki itu dan memberikan 6 dirham itu kepadanya. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata kalau Ali memberitahunya. Suatu ketika, Ali pulang dari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuju rumahnya sampai ia menemui Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali melihatnya tengah duduk sambil memintal bulu dan Salman Al-Farisi berada di depannya sambil mengulurkan bulu kepadanya. "Hai wanita mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat diberikan untuk makanan untamu?" tanya Ali. "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa. Tetapi ini ada 6 dirham yang aku dapatkan dari Salman karena memintal bulu dan aku berencana menggunakannya membeli makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma." Jawab Fatimah, "Hai wanita mulia, berikanlah 6 dirham itu kepadaku," pinta Ali karramallahu wajahu. Kemudian Fatimah memberikan 6 dirham itu di telapak tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar membeli makanan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Siapa yang akan menghutangi Allah yang maha mengatur segala urusan dan yang memenuhi janji?" Kemudian Ali mendekati laki-laki itu dan memberikan 6 dirham itu kepadanya. Ali pun kembali pulang ke rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa membawa apa-apa, ia pun menangis. "Wahai wanita mulia, apa yang membuatmu menangis?"
Tanya Ali, "Mengapa kamu datang kembali dengan tangan kosong?" Tanya Fatimah, "Wahai wanita mulia, aku telah menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah." Jawab Ali, "Sungguh kamu telah diberi taufik." Kata Fatimah, kemudian Ali keluar rumah hendak pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang badui yang sedang menuntun unta. Kemudian Ali mendekatinya, "Hai Bapak Hasan, belilah untaku ini. Aku tidak punya harta buat membelinya. Aku menjual unta ini kepadamu dengan transaksi jual beli akhir, membayar belakangan." "Berapa harganya?" 100 dirham. "Baiklah, aku beli." Setelah unta itu terbeli, tiba-tiba ada badui lain mendatangi Ali dan berkata, "Hai Bapak Hasan, apakah kamu menjual untamu?" "Iya." "Aku menjualnya berapa harganya?" 300 dirham. "Baiklah, aku membeli untamu." Kemudian badui itu membayar kontan 300 dirham kepada Ali. Kemudian Ali memegang tali, kendali yang terpasang pada unta dan menyerahkannya kepada badui. Setelah menerima 300 dirham, Ali kembali ke rumah Fatimah radhiyallahu anhu. Sesampai di rumah, Fatimah melihatnya dan ia tersenyum, kemudian berkata, "300 dirham apa ini? Hai Bapak Hasan, hai putri Rasulullah, aku membeli unta dengan membayar belakangan dengan harga 100 dirham. Kemudian aku menjual unta itu dengan harga 300 dirham dan dibayar kontan." Jelas Ali, "Sungguh kamu diberi taufik," lanjut Fatimah. Setelah itu, Ali keluar hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sampai di pintu masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum kepadanya. Ketika sudah saling berhadapan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Bapak Hasan, akankah kamu yang bercerita kepadaku atau aku yang bercerita kepadamu?" "Anda yang bercerita kepadaku." "Wahai Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah bertanya, "Hai Bapak Hasan, apakah kamu mengenal orang Badui yang menjual unta kepadamu dan orang Badui yang membeli unta darimu?" "Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu," jawab Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Beruntung sekali kamu, hai Ali, kamu menghutangi Allah 6 dirham. Kemudian Allah memberimu 300 dirham sebagai ganti dari masing-masing 6 dirham adalah 50 dirham. Badui yang pertama adalah Jibril alaihi salam dan badui yang kedua adalah Israfil alaihi salam. Dalam riwayat lain disebutkan badui yang kedua adalah Mikail alaihi salam." Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, subhanallah, lihatlah bagaimana Allah membalas kebaikan hambanya yang bersedekah dengan penuh keyakinan. 6 dirham yang diberikan dengan penuh keikhlasan dibalas dengan 300 dirham dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, 2 malaikat agung turun langsung menjalankan perintah Allah untuk memberikan balasan atas kebaikan Sayyidina Ali. Ini bukan sekadar kisah, melainkan pelajaran hidup, bahwa siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka balasan yang akan didapatkan jauh melebihi apa yang diberikan. Semoga kita bisa meneladani keimanan dan keikhlasan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kisah kedua. Dalil keutamaan sedekah. Hadis lain yang terdengar dari riwayat Ali radhiyallahu anhu adalah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika sedekah keluar dari tangan seseorang maka sedekah itu jatuh di kuasa Allah terlebih dahulu sebelum berada di tangan orang yang menerimanya." Kemudian sedekah itu mengatakan 5 kalimat, yaitu 1. Aku adalah hal yang kecil, kemudian kamu membuatku besar. 2. Aku adalah hal yang sedikit, kemudian kamu membuatku menjadi banyak. 3. Aku adalah hal yang tidak disukai, kemudian kamu menyukaiku. 4. Aku adalah hal yang akan sirna, kemudian kamu membuatku tetap ada. 5. Dan kamu adalah orang yang menjagaku. Maka kini aku adalah yang menjagamu. Diriwayatkan dari Ma'hul Asyami, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia berkata, ketika seorang mukmin mengeluarkan sedekah maka ia diridhau. Kemudian neraka jahanam mendekat dan berkata,
"Ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau telah menyelamatkan salah seorang dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari siksaku karena aku malu dengannya kalau aku menyiksa salah seorang dari umatnya. Wajib bagiku mentaati MU." Ayat ini diturunkan dalam menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah adalah Maha mendengar dan mengetahui. Maksud dari sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka adalah doamu dan istighfarmu untuk mereka adalah penentram bagi mereka. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah mereka. Allah berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah-sedekah?" Allah pun menerima sedekah-sedekah itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah dari mereka. Dalil keutamaan sedekah. Hadis lain yang terdengar dari riwayat Ali radhiyallahu anhu adalah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika sedekah keluar dari tangan seseorang maka sedekah itu jatuh di kuasa Allah terlebih dahulu sebelum berada di tangan orang yang menerimanya." Kemudian sedekah itu mengatakan 5 kalimat, yaitu 1. Aku adalah hal yang kecil, kemudian kamu membuatku besar. 2. Aku adalah hal yang sedikit, kemudian kamu membuatku menjadi banyak. 3. Aku adalah hal yang tidak disukai, kemudian kamu menyukaiku. 4. Aku adalah hal yang akan sirna, kemudian kamu membuatku tetap ada. 5. Dan kamu adalah orang yang menjagaku. Maka kini aku adalah yang menjagamu. Diriwayatkan dari Ma'hul Asyami, semoga Allah merahmatinya, bahwa ia berkata, ketika seorang mukmin mengeluarkan sedekah maka ia diridhoi. Kemudian neraka jahanam mendekat dan berkata, "Ya Allah, izinkan aku bersujud syukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau telah menyelamatkan salah seorang dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari siksaku karena aku malu dengannya kalau aku menyiksa salah seorang dari umatnya. Wajib bagiku mentaatimu." Ayat ini diturunkan dalam menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah adalah Maha mendengar dan mengetahui. Maksud dari sholatmu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka adalah doamu dan istighfarmu untuk mereka adalah penentram bagi mereka. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah mereka. Allah berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah-sedekah?" Allah pun menerima sedekah-sedekah itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah-sedekah dari mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika ayat ini diturunkan, barang siapa beramal kebaikan seberat zarah maka ia akan melihatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, balasan ini adalah sedikit bagi umatku." Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, "Apabila kamu menganggap balasan itu sedikit maka satu amal kebaikan bernilai 2 kebaikan, yaitu firman Allah mereka diberi pahala 2 kali lipat atas apa yang mereka sabarkan." Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Allah, balasan 2 kali lipat itu sedikit bagi umatku." Kemudian Allah berkata, "Kalau begitu satu kebaikan di 10 kali lipatkan," yaitu firman-Nya barang siapa melakukan satu kebaikan maka ia mendapat 10 kali lipat kebaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, balasan 10 kali lipat itu juga sedikit bagi umatku." Kemudian Allah berkata, "Kalau begitu satu kebaikan dilipatkan 700 kali," yaitu firman Allah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah adalah seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tunas di mana setiap 1 tunasnya terdapat 100 biji. Allah akan melipat gandakan amal hamba yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah Zat yang maha luas anugerahnya dan maha mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, tambahilah balasan kebaikan untuk umatku." Kemudian diturunkan ayat, "Barang siapa menghutangi Allah dengan hutang yang baik maka Allah akan melipat gandakan banyak baginya."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, tambahilah balasan kebaikan untuk umatku." Kemudian diturunkan ayat, orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahala mereka dengan tak terhitung. Disebutkan dalam hadis-hadis, barang siapa bersedekah 1 kurma maka ia akan mendapati pahalanya di hari kiamat seberat gunung. Ketahuilah sesungguhnya di dalam sedekah terdapat 7 keutamaan. 1. Sedekah menghilangkan kesulitanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu cobaan. 2. Sedekah adalah doktermu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. 3. Sedekah adalah penjagamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah harta-harta kalian dengan sedekah. 4. Sedekah dapat meredam kemurkaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat meredamkan kemurkaan Allah. 5. Sedekah adalah kasih sayang untuk saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah hadiah yang apabila kalian saling menghadiahkan maka kalian akan saling mencintai. 6. Sedekah adalah kelembutan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menemukan keras di dalam hatinya maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah. 7. Sedekah menambahi umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak turunnya bencana dan menambahi umur. Selanjutnya, kisah terakhir tentang keajaiban sedekah. Wahai Rasulullah, tanganku kering. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi tangan kanannya kering. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke keadaan semula." "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka Jahim telah dinyalakan apinya. Surga telah dibuka. Api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian aku melihat ibuku berada di salah satu jurang dari jurang-jurang jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. Oh ibuku, mengapa kamu berada di jurang ini? Padahal kamu adalah orang yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho denganmu." Tanyaku kepadanya, "Oh anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit." Jawab ibuku, "Potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu?" Tanyaku kepadanya, "Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali 2 benda ini. 2 benda ini diberikan kepadaku. Aku terlindungi dari api dan siksa berkat kedua benda ini." Jawab ibuku, "Di mana bapakku?" Tanyaku, "Bapakmu adalah orang yang dermawan. Ia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga." Jelas ibuku. Kemudian aku mendatangi bapakku. Aku melihat bapakku sedang berdiri di tepi telagamu, wahai Rasulullah. Ia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan Ali. Sedangkan Ali mengambilnya dari tangan Utsman. Sedangkan Utsman mengambilnya dari tangan Umar. Sedangkan Umar mengambilnya dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada bapakku, "Hai bapakku, sesungguhnya ibuku, yaitu seorang perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridhoi, sekarang berada di jurang, demikian, di neraka jahanam. Sedangkan kamu memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku sangat kehausan. Berilah ia seteguk air itu." Bapakku menjawab, "Hai anakku, sesungguhnya ibuku berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa.
Kemudian aku mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar suatu seruan, Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku pun terbangun dari tidurku. Tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan kering seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia, lantas bagaimana bencana baginya di akhirat?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, "Ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga Engkau menyembuhkan tangannya." Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di hadis ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.